Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya kembali, Aditya Chandra Setiawan, dosen S1 Manajemen Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Surabaya. Baik, pada kesempatan kita kali ini, kita akan belajar kembali terkait tutorial. Nah, ini biasanya tutorial yang ditunggu-tunggu juga oleh mahasiswa, khususnya ketika magang, ketika melakukan kegiatan-kegiatan di luar perkuliahan, bahkan di dalam perkuliahan juga. Nah, di sini saya akan mencoba memberikan tutorial bagaimana membuat suatu buku induk. Ini khususnya saya sesuaikan dengan keilmuan saya yaitu di manajemen pendidikan, yaitu bagaimana membuat buku induk sederhana menggunakan Microsoft Excel. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita siapkan, yaitu adanya template dari 3 aspek ya. Yang pertama adalah menu utama, yang kedua adalah database-nya, yang ketiga adalah nanti hasil print-nya itu akan seperti apa atau output-nya. Jadi dalam suatu sistem itu ada yang namanya input, proses, dan output-nya. Jadi kita akan coba membuat satu sistem tersebut. Baik, segera langsung kita mulai saja tanpa harus panjang lebar. Oke, jadi kita perlu menyiapkan satu spreadsheet seperti ini ya. Yang pertama, sheet pertama kita tulis saja menu, seperti itu. Yang kedua adalah kita singkat aja DB ya. DB ini ada database. Kemudian di sini adalah output. Nah, nantinya konsep dari database buku Indo ini adalah dari menu akan kita arahkan ke database dan juga akan kita arahkan ke outputnya atau di printernya. Namun di dalam printer ini juga bisa kita arahkan lagi ke database dan menu itu sendiri. Baik, jadi yang perlu kita buat sekarang adalah kopnya atau semacam identitas dulu ya. Semisal ini saya berikan nama SMA Negeri gitu ya, Lakarjaya Surabaya. Ini semisal, ini contoh saja. Oke, kemudian nanti di sini juga bisa dijadikan alamat jalan Profesor Dr. Imam. Oke, nomor 26 Kota Surabaya. Ya, jadi ini memang alamatnya fiktif ya teman-teman, semuanya ya, rekan-rekan sekalian. Jadi saya tidak menggunakan alamat asli karena sebagai contoh saja. Baik, kemudian di sini karena SMA tentunya ada jenjang-jenjang tertentu yang nantinya atau tingkatan-tingkatan tertentu yang nantinya akan kita buat. Nah, bagaimana untuk melingkan itu ke database? Tentunya kita akan harus siapkan juga tombolnya ya nanti ya. Oke, saya buat dari shape. Tadi saya sudah pilih dari shape. Kita buat rata tengah. Misal saya tulis kelas 10 gitu ya, karena SMA ya, kelas 10. Baik, kemudian saya rapikan sedikit agar menarik. Kemudian saya copy. Ini saya buat untuk kelas 11. Oke. Kemudian saya kasih warna merah gitu ya. Kemudian saya paste lagi, saya buat yang kelas 12. Ya. Kemudian saya beri warna mungkin oranye saja. Baik. Nah, di sini bisa dimodifikasi lagi, semisal mau diberikan logo atau semacam bingkai gitu, silakan nanti bisa dikreasikan ya. Baik, ini saya contohkan database-nya adalah database kelas 10 saja dulu. Ini nanti penerapannya sama intinya. Baik, saya tulis di sini DB10 atau out10. DB10 adalah database kelas 10 dan out ini adalah output dari kelas 10. Baik, sekarang kita mencoba membuat bagaimana melingkan menu ini ke database. Kita manfaatkan yang namanya hyperlink. Jadi dari kotak ini kita coba klik kanan, kemudian hyperlink. Kita pilih place in this document. Kemudian kita pilih DB10, kemudian klik
Oke. Baik, sekarang kita coba. Ini sudah teraplikasi ya di sini, jadi tinggal diklik saja. Nah, kita sudah masuk di DB10. Baik. Kemudian di DB10 ini kita mencoba membuat, kita copy saja ya dari sini. Misal ini adalah cop-nya, kita sepakati dan ini adalah cop dari lembar setiap buku induknya tadi. Nah, kemudian kita menyusun satu tabel. Semisal ini saya ada nomor, ya, nama, kemudian jenis kelamin gitu ya, dan NISN, nomor induk siswa nasional gitu ya. Semisal ini saya simulasikan seperti ini. Oke, maaf, ini coba saya rapikan lagi. Oke. Seperti ini. Jadi saya sesuaikan dengan jumlah dari, tapi ini berpotensi bisa lebih banyak lagi isi dari tabel itu sendiri. Kita rapikan. Oke. Jadi konsep dari bagaimana nanti menyambungkan antara database dan output ini adalah kita gunakan yang namanya kata kunci adalah nomor register. Nah, nomor register ini adalah nanti yang akan memanggil nama-nama yang atau orang-orang yang akan kita pilih untuk kita jadikan output. Nah, nantinya akan kita cetak juga dalam bentuk hard copy ketika itu dibutuhkan, seperti itu. Jadi semisal di sini ada sekitar 3 siswa ya di kelas 10 ini, misal namanya Aan, kemudian namanya Bobo, dan yang ketiga adalah namanya Cici. Nah, jenis kelamin kita sesuaikan di sini laki-laki, Bobo laki-laki, dan Cici adalah perempuan. NISN-nya ya ini untuk contoh saja ya, jadi tidak spesifik sama. Baik. Nah, ini sudah ada satu database sebagai contoh ya, hanya ada 3 siswa, kemudian ada 3 rubrik ya, yaitu adalah nama, jenis kelamin, dan NISN. Coba kita percantik dulu untuk tabel ini agar lebih menarik ya. Ini kita kasih bold dan diberikan ini apa namanya warna. Ini juga bisa menjadi pilihan juga ketika nanti semisal rubriknya ini sangat banyak sekali, semisal lebih dari 10 itu bisa diberikan nomor bantuan. Oke, maaf. Nomor bantuan di sini ini bisa kita aplikasikan seperti ini. Nah, ini akan berguna juga untuk indikator ketika nanti kita menerapkan rumus dari outputnya nanti. Kita akan menggunakan rumus dari VLOOKUP itu sendiri. Baik, ini sudah tersusun dengan baik. Oke, sekarang kita membuat tombol kembali. Bagaimana kita menuju ke outputnya? Kita klik insert, kemudian shape, kita pilih text box. Kita coba di sini membuat satu gambar lagi ya. Saya tulis di sini kembali ke menu. Nah, ini saya percantik dulu untuk pilihannya. Maaf. Seperti ini ya. Kita bold. Oke. Kemudian juga kita akan membuat satu kotak lagi adalah Oke, mungkin saya copy saja ya agar lebih mudah. Nah, di sini kita akan buat yaitu cetak. Oke, kita kasih warna yang berbeda. Nah, sekarang kita hyperlink dengan cara yang sama di awal tadi. Jika kembali ke menu ini, kita klik kanan, hyperlink, kemudian place in this document, kembali ke menu. Kita pilih menu maksud saya. Kita pilih menu, klik OK. Kita coba ya. Nah, ternyata running. Kemudian kita kembali lagi ke kelas 10. Nah, sekarang cetak ini juga kita hyperlinkkan ke output kita. Kita klik kanan, hyperlink, place in this document, pilih out 10. Kita OK. Nah, kita coba. Nah, kita sudah masuk di out 10. Baik, ketika di out 10, kita coba menggunakan template yang sama ya, menggunakan copy yang sama. Jadi ini adalah nanti adalah
hasil dari sebentar, hasil dari printout-nya nanti yang akan diharapkan. Baik, di sini kalau tadi di database kita membuatnya secara horizontal, ketika di output kita buat secara vertikal. Namun di sini kita menggunakan istilah nomor, atau gini aja, lebih singkat ya, no register. Nah, nomor register ini kita ambil dari nomor yang ada di database tadi, yang ada di sini. Ini akan kita jadikan nomor register. Nah, nomor ini akan kita jadikan kode untuk mengisi setiap rumus dari VLOOKUP itu sendiri. Tabel mana yang akan kita panggil, seperti itu. Baik, kita kembali lagi ke out10. Jadi ada nomor register, kemudian ada nama tadi ya, nama, kemudian jenis kelamin, kemudian ada NISN. Nah, kita beri di sini titik 2 ya, karena nanti akan di print out juga. Kita coba berikan space yang cukup lebar di sini. Dan jangan lupa ini di wrap text. Fungsinya apa? Agar ketika ada tulisan yang melebihi dari bidang ini, dia langsung otomatis akan turun dengan sendirinya. Seperti itu. Baik, ini saya merge cell lagi. Ini saya merge cell lagi. Nah, sekarang kita mencoba menerapkan rumus dari VLOOKUP itu sendiri. Jadi yang diberikan rumus adalah dari nama, jenis kelamin, dan NISN, dan nanti kalau ada rubrik berikutnya bisa diterapkan juga. Oke, kita mulai dari nama, yaitu sama dengan rumusnya VLOOKUP. Jadi ini kita mengambil data dari database yang ada di sebelah ya. VLOOKUP kurung buka, kita pilih nomor register di sini, yaitu C5. Kemudian titik koma, ini bergantung pada Excel kalian masing-masing. Ada juga yang biasanya menggunakan koma. Jadi jangan khawatir, tinggal mengikuti apa yang ada di dalam petunjuk itu, yang ada di dalam Excel kalian. Nah, kemudian kita memilih database di sini. Setelah titik koma, kita klik DB10 tadi, kita blok mulai dari nomor 1 hingga ujung dari tabel, ujung kanan dan ujung bawah. Oke, seperti ini. Kemudian titik koma lagi. Kemudian kita pilih 2. 2 ini apa? 2 adalah kolom index number. Jadi yang akan kita ambil mulai dari nomor 2 untuk di nama itu sendiri. Jadi ini ada fungsinya untuk menjadi indikator tabel atau row mana yang akan kita pakai. Kolom mana yang akan kita pakai, maksud saya. Nah, kemudian kita titik koma lagi. Kita pilih false. Klik 2 kali, kemudian tutup kurung. Sebelum kita enter, baiknya kita berikan string. String di sini adalah untuk mengunci data itu sendiri agar tidak berubah ya ketika kita scroll ke bawah nanti. Saya akan terapkan nanti. String jadi di antara huruf dan angka tadi ya. Kalau tadi C5 jadi menjadi C string 5. Kemudian A string 7, kemudian D string 9. Seperti itu. Kita enter. Tuh. Hasilnya kok masih NA. Nah, tenang saja, karena di sini belum kita panggil pakai nomor registernya. Semisal kita membutuhkan namanya Aan. Kita tinggal melihat nomor registernya adalah nomor 1. Nah, di sini Aan sudah muncul. Ini kita sesuaikan saja untuk rata kiri ya. Aan. Nah, kemudian bagaimana untuk yang selanjutnya? Ini tinggal kita scroll saja ke bawah. Nah, kemudian di sini masih muncul nama-nama, padahal di sini yang diminta adalah jenis kelamin dan juga NISN. Jangan khawatir, di sini bisa kita ubah sesuai dengan yang saya sampaikan tadi. Di DP tadi kan ada 1, 2, 3, 4. Ini adalah indikator dari meletakkan angka di dalam rumus VLOOKUP tadi yang saya sampaikan. Jadi kalau jenis kelamin itu 3, NISN itu 4. Nanti dan seterusnya ya ketika ada rubrik lainnya. Baik, kita kembali ke output. Jenis kelamin berarti tadi adalah nomor 3. Oke. Sesuai sudah ya, laki-laki. Kemudian untuk NISN nomor 4. Nah, sudah sesuai. Ini ketika kita ganti, misal nomor 2.
ini akan berubah sesuai dengan database yang ada di depan. Oke, seperti ini. Baik, nanti bisa kita rapikan lagi atau bisa kita sesuaikan dengan font atau kebutuhan yang nanti diharapkan seperti itu. Baik, di sini kita akan membuat lagi tombol untuk kembali ke menu dan kembali ke database. Kita bisa mengambil dari ini dulu. Atau kita membuat dari nol saja ya, agar tidak membingungkan. Baik, kita buat lagi. Oke, kembali ke menu. Kita rata tengah semua. Kita pilih warna hijau misal. Kita bold. Oke, kita copy lagi. Di sini. Nah, khusus yang kedua ini, kita tulis kembali ke database 10. Nah, kita berikan warna khusus. Oke, sekarang kita terapkan seperti tadi hyperlink ya ke menu. Kita pilih menu, place in this document, kemudian pilih menu, klik OK. Coba kita terapkan. Nah, oke, langsung connect ke sana ya. Kemudian kita klik lagi kelas 10, kemudian cetak ya. Nah, sekarang kita fungsikan ini lagi untuk di hyperlink ke database. Kita klik kanan di kotak tersebut, kemudian hyperlink, place in this document, kemudian pilih DB10. Ya, kita coba kembali ke database. Ketika kita cetak, akan kembali ke sini. Baik, nah ini proses buku induk atau secara sederhana ini sudah bisa dikatakan selesai, namun ini bisa dipercantik lagi dengan nanti sekalian kita setting juga bagaimana tampilan ketika print previewnya. Jadi bagaimana caranya, yaitu kita ke view, ya, pilih ke menu view, kemudian pilih pick preview. Nah, ini kan otomatis kalau ketika di print ini akan muncul. Kembali ke menu, kembali ke database ini akan muncul. Nah, ini ketika ada garis putus-putus ini, biru, kita geser ke ujung dari isian kita tadi. Nah, seperti ini. Nah, ini akan diabaikan nanti. Nah, ini akan diabaikan. Jadi akan kita fokuskan dalam yang akan kita cetak adalah yang di dalam warna biru ini. Kita kembali ke normal tadi. Kemudian kita coba print preview. Nah, ini print preview ini ya, di atas ini, atau Ctrl F2. Kalau memang di dalam Excel kalian belum muncul, bisa ditambahkan di sini, di Customize Quick Access Toolbar, kita klik, nah nanti tinggal dicentang saja yang print preview. Baik, kita coba. Nah, ini sudah sesuai dengan bidang yang akan kita cetak. Nanti bisa disesuaikan karena nanti tergantung dengan bagaimana kebutuhan, apakah menggunakan A4 atau menggunakan legal atau letter seperti itu. Ini bisa kita setting ya. Ketika mencetak ada marginnya, bisa kita setting berapa mili, berapa senti gitu ya. Page-nya, apakah ini landscape atau portrait. Nah, kemudian size-nya apa? Apakah ini A4 atau letters, misal A4. Kita oke, dia akan menyesuaikan. Nanti tinggal kita print seperti itu ya. Itu cara cepatnya. Kemudian kita close dulu. Jadi ini sudah tersetting ya, bahwa di dalam kotak ini sudah menjadi bidang cetaknya. Jadi untuk kembali ke menu dan kembali ke database ini tidak akan pernah bisa tercetak. Baik, kemudian terakhir ya, untuk membantu juga ketika kalian mencoba mencek and recheck ya. Terkadang dari nama ini kan banyak sekali. Semisal dalam satu kelas 10 ini ternyata ada sekitar 100 siswa. Nah, 100 siswa ini tentunya kita nggak akan mungkin ya satu-satu mencari dari namanya. Nah, akan lebih hemat ketika kita memanfaatkan fitur filter. Nah, kita coba, kita klik home ya. Kita pilih sort and filter. Kemudian kita pilih filter. Nah, filter ini fungsinya untuk semisal kita dalam kondisi yang sangat mendadak sekali, kita membutuhkan data dari salah satu siswa, semisal si Bobo. Padahal si Bobo ini
lokasinya sangat jauh sekali atau mungkin sangat kita masih belum tahu posisinya dia di mana, di nomor berapa, mungkin seperti itu ya. Karena tidak semua nama itu kadang-kadang urut dari alfabetis, melainkan dari nomor registernya. Semisal saya ingin mencari nama Bobo di sini. Saya klik di sini, filter ya. Kemudian saya cari di sini, apakah ada nama Bobo. Nah, saya klik gitu ya. Nah, ini akan terpilih nama Bobo itu sendiri. Nah, namun penerapan filter ini juga bisa dimanfaatkan untuk database yang sekiranya dalam menu ini tidak memerlukan perbedaan kelasnya, atau di dalam satu database ini cukup menampung ketiga kelas tersebut. Jadi semisal database satu ini ada kelas 10, 11, dan 12. Itu bisa. Tinggal nanti di sebelum nomor ini akan kita berikan satu tabel lagi, yaitu kelas. Nah, kelas di sini, kemudian kita kasih 0. Katakanlah ini kelas 10A, katakanlah gitu ya. Ini kelas 10B. Atau ini mungkin kelas 11 gitu ya. Kelas 11, ini kelas 12. Ini kelas 10 gitu ya. Nah, ini akan menyesuaikan nanti. Akan bisa kita sort juga. Nanti kita rapikan lagi. Kita kasih warna. Kita bold. Dan coba kita kasih filter lagi. Nah, semisal kita akan hanya mencari kelas 10 saja. Kita hilangkan, kita klik kelas 10. Nanti akan terkumpul semua kelas 10 yang teridentifikasi dengan nomor register yang pastinya bermacam-macam nanti. Ada yang 2, ada yang 5, ada yang 12. Nah, itu nanti yang akan kita pilih menuju cetak. Semisal nomor 1, nomor 12, atau nomor 3 katakanlah. Nah, itu akan disesuaikan. Jadi itu ada beberapa cara yang bisa kita lakukan dalam membuat database sederhana ini. Ini memang kadang menjadi hal yang luput di dalam pengelolaan data ya, atau di kearsipan perkantoran pada organisasi ya, yang khususnya yang pernah saya alami, yaitu ketika terjun ke lapangan di dunia pendidikan, terkadang data itu tidak sama di setiap unitnya. Semisal di dalam kantor TU, kemudian di BK, kemudian di Waka Kesiswaan, itu terkadang nama siswa dan data detailnya itu tidak sama, atau bahkan tidak lengkap. Nah, itu kan menjadi permasalahan tersendiri. Nah, dengan adanya database sederhana menggunakan Excel ini diharapkan bisa membantu ya pihak sekolah, dan khususnya nanti ini bisa menjadikan program ya untuk teman-teman ketika PLP atau magang ya, atau praktik lapangan, khususnya untuk membantu lembaga-lembaga yang memiliki kendala atau permasalahan di sisi database. Ini juga bisa diterapkan pada kearsipan sarpras, itu juga bisa, atau di kesiswaan seperti yang saya terapkan ini ya, atau mungkin di dalam program-program yang lainnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya share terkait bagaimana membuat database sederhana dari Microsoft Excel. Khususnya yang saya contohkan ini adalah database kesiswaan di salah satu sekolah negeri ya, di kota Surabaya. Ini saya contohkan, memang fiktif, tidak ada sekolah tersebut. Baik, semoga ini bermanfaat bagi kalian semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.